Karena gengs, setiap orang yang kesana, banyak banget yang nggak selamat, palanya sampai hilang. Hey everything, thank you untuk video ini dan selamat datang di Missusting. Apa kabar dunia? Geng, sebenarnya udah rahasia umum lah ya. Kalau misalkan ya ada tempat-tempat yang nggak dihuni atau ditinggalin sama manusia dalam waktu yang lama, pastinya ya bakal dihuni sama makhluk lain. Lah, rumah yang nggak ditempatin aja jadi horor, apalagi kalau kita ngomongin alam liar, macam ya hutan, gunung, lembah, gitu-gitu kan. Ya makanya suka nggak kaget kalau misalkan ada penampakan atau cerita-cerita yang serem-serem tuh di sana. Biasanya kan orang-orang yang pada suka naik gunung tuh nggak habis-habis cerita mistisnya. Tapi ya, kalau kita ngomongin tempat yang satu ini nih, ini dijamin bakal kaget dan lumayan muter otak juga nih gengs. Karena kisah yang terjadi di tempat ini tuh sangat BBB, bukan berita biasa. Dimana kita mau membahas suatu lembah yang ada di Kanada, tepatnya di Northwest Territories, yang bernama Lembah Nahanni yang penuh misteri. Karena gengs, setiap orang yang kesana, banyak banget yang nggak selamat, palanya sampai hilang. Nah loh, takut banget nggak tuh? Palanya hilang. Macam cosplay jadi hantu Ivana. Udah nonton belum lo film Ivana? Yang hantu tanpa kepala tuh. Ini lebih horor lagi ceritanya, gengs. Masuk ke situ utuh, pulang-pulang udah hilang tuh kepala. Nah, tapi kita bahas dulu ya mengenai lembahnya ini nih. Tapi kita takut haus ya. Kalau mendaki gunung, lewati lembah, melihat jalan ngambang tinggi di tenggak. seger banget. Emang bener-bener nggak ada obat nih jelly kolagen. Udah rasanya unik banget ya. Rasa lemon dan anggur yang bikin enak nih di tenggorokan kita, nyus gitu pas masuk. Manfaatnya juga banyak. Apalagi buat yang suka tadi tuh mendaki gunung, lewati lembah. pasti kan aus. Dan harus jaga kesehatan juga dong. Nah, cocok nih karena jelly kolagen mengandung vitamin C yang bagus buat menjaga daya tahan tubuh. Udah segar, kita telusuri lagi yuk lembah Nahanni. Salah lagi tuh, Nahanni. Jadi luas lembah ini aja tuh kurang lebih 416 km, gengs. Jadi tuh gede banget sampai-sampai dinobatin menjadi cagar alam Taman Nasional Kanada. Tapi kalian nih ngebayanginnya jangan kayak taman nasional buat hiburan orang-orang gitu liburan. Terus turisnya banyak yang ke sana, ditambah rame sama ABG foto tuh, OOTD macam Citayam Fashion Week. Kagak begitu ini, gengs. Soalnya lokasi Taman Nasional ini itu bener-bener diantah-berantah. Bahkan jalan menuju ke situnya aja tuh kagak ada yang ngebangun. Maksudnya tidak ada jalan yang proper buat dilalui sama kendaraan, gengs. Alhasil kalau kalian mau ke lembah ini ada 3 cara. Yang paling gampang ya pakai helikopter. Atau kalau mau effort, kalian yang harus mendaki tuh medan yang berat. Yang langsung cosplay jadi si bolang My Trip My Adventure. Nah, atau bisa juga yang biasa orang-orang lakukan tuh naik perahu dengan menyusuri sebuah sungai yang bernama Sungai Flat River yang ujung-ujungnya ke lembah Nahanni. Nahanni susah banget ya ngomongnya. Nah, konon katanya ceritanya nih, dulu tuh sempat ada suku yang tinggal di sana bernama suku Naha, yang mana mereka ini terkenal sebagai suku yang suka berperang. Makanya dulu suku Naha ini itu diketakutin banget sama suku-suku lainnya yang ada di sekitarnya karena kerjanya ngajak ribut. Tapi suatu hari tiba-tiba suku Naha ini itu menghilang gitu aja dan gak nongol-nongol lagi nih secara misterius. Jadi kayak Kang Ghosting, gengs, hilang dari peredaran. Nah, beredarlah rumor-rumor di mana ada yang bilang kalau mereka semua tuh meninggal karena sebuah penyakit misterius. Tapi ada juga yang bilang kalau mereka berimigrasi ke tempat lain secara diam-diam. Nah, tapi satu mitos yang paling dipercaya sama orang-orang kalau suku Naha ini tuh menghilang karena dilenyapkan oleh makhluk putih yang memang penunggu lembah Nahanni itu. Karena suku Naha ini tuh dinilai jahat, gengs. Makhluk putih yang dimaksud itu digambarkan berbentuk kayak serigala besar yang mereka sebut dengan nama Wahela. Mungkin saking besarnya nih orang jadinya pas ngeliat Wahela gede banget. Jayus ya kayak bapak-bapak. Ya tapi gengs, itu semua kan cuma mitos atau legenda dari masyarakat aja yang beredar. Dikiranya nih awalnya begitu mitos doang. Hingga di awal tahun 1900-an, tahu-tahu nih kok muncul kasus-kasus aneh yang beneran nyata di lembah Nahanni tadi tuh. Yang kali ini kejadiannya bukan cuma legenda atau mitos aja ya, beneran kejadian. Nah, kasus pertama tuh dimulai di tahun 1904, di mana ada 3 orang kakak beradik nih, yaitu Willie, Frank, dan Charlie McLeod. Nah, mereka bertiga itu kebetulan berprofesi sebagai penambang emas. Nggak tahu gimana
Gimana ceritanya nih, mereka penasaran buat mencoba peruntungan, mau mencari emas ke lembah Nahani. Nahani maaf aja ya kalau kita salah-salah kata ya. Susah banget tak bisa belibet. Pokoknya nih, karena mereka emang curiga. Kayaknya di sana tuh ada suatu rahasia yang tersimpan deh. Kali-kali aja itu harta karun. Ya udah, setelah melewati proses perjalanan yang cukup panjang dan medannya juga berat ya, sampailah mereka tuh di Flat River yang alirannya memang menuju lembah Nahani. Sebenarnya namanya doang tapi itu Flat River. Cuman ya boro-boro flat. Sungai itu justru ini alirannya deres banget dan airnya juga dalam, jadi berbahaya itu air. Itu sungai. Nah, McLeod bersaudara ini mencoba tuh mengikuti aliran dari sungai Flat River tadi dengan menaiki sebuah perahu kayu yang mereka rakit sendiri. Dan akhirnya sampai di lembah Nahani. Dan setelah nemu spot yang pas nih, mereka mulai ngebangun tenda tuh di pinggir sungai dan langsung siap-siap buat nyari emas. Mereka mencari emasnya ini dengan cara mendulang ya, gengs. Jadi kayak semacam pakai serokan yang ada saringannya gitu. Terus kayak di kucek gitu. Bener-bener secara tradisional banget lah. Ya nanti bisa keurai tuh antara pasir-pasir sama emasnya. Dan ternyata bener dong. Gak lama mereka habis nyerok-nyerok, emas dapat. Ya mereka terkaget-kaget. Langsung dapetin butiran-butiran emas itu secara gampang. Baru pertama kali nyerok, langsung auto nyer-nyernya gede gitu, ala-ala senyum aneh guys. Gede banget gitu kan, seneng banget. Makin getol lah mereka. Dari pagi, siang, malam, ngumpulin emas tuh sebanyak-banyaknya. Tapi setelah beberapa hari di sana, perbekalan yang mereka bawa dari awal nih mulai habis. Mereka pun memutuskan untuk balik dulu yuk ke kota. Sekalian ngejual nih hasil emas-emas mereka. Nanti mereka balik lagi deh dengan perlengkapan yang lebih besar, lebih banyak. Nah, pas mereka udah memulai perjalanan pulang nih naik perahu, tahu-tahu arus sungai di sana itu deras banget yang membuat perahu mereka kebalik, terus bolong, rusak, gak bisa dipakai lagi. Sampai-sampai mereka nih harus berenang ke pinggiran sungai sambil nyelamatin barang-barang yang bisa mereka ambil. Walaupun mereka jatuhnya ini berhasil selamat ya, sayangnya hampir semua emas yang telah mereka dapatkan itu ikut anyut ke bawah perahu. Pokoknya beber cuman kesisa dikit doang yang ada di kantong-kantong deh. Ya pasti itu ngerasa susuk banget ya, lemes gitu, emas sebanyak itu anyut. Nah tadi kan mereka sebenarnya awalnya niatnya mau pulang. Gara-gara itu mereka memutuskan buat balik lagi ke tempat sebelumnya untuk ngedulang nyari emas lagi. Gak rela mereka pulang nih gagal jadi sultan. Tapi setelah seharian ya udah nyari emas nih di tempat yang sebelumnya, padahal spotnya itu aja, mereka tidak menemukan emas itu lagi, gengs. Akhirnya saat malam hari, mereka memutuskan buat yaudah besok kita pulang aja. Masih untung nyawa kita nih selamat gitu kan. Dan bener aja, besoknya mereka pulang dengan cara trekking tuh. Tapi ya tetap dengan perasaan yang sedih dan nyesek. Karena udah capek-capek ngumpulin emas, anyut. Nah, dari situ, dua saudara yang paling muda, yang bernama Willy dan Frank, tercetus ide buat balik lagi ke lembah Nahani. Yang kali ini mereka mau persiapannya lebih mantap, supaya mereka benar-benar bisa menambang emas yang banyak dan dibawa pulang. Tapi kakak yang paling tua tuh yang namanya Charlie, itu tidak setuju sama ide mereka. Karena menurut Charlie, kemarin aja mereka sebenarnya udah hampir nggak selamat nyawanya. Perkara air dan medannya memang sebenarnya berat. Ya tapi karena pengen jadi orang kaya, Willy sama Frank ini tetap memutuskan buat mau balik lagi ke sana. Karena pada kali itu Charlie nggak mau ikut ya. Makanya mereka berdua mengajak teman mereka lainnya yang emang udah biasa menambang emas juga, bernama Robert. Setelah persiapan yang cukup matang, di tahun 1905, Willy, Frank, dan Robert akhirnya melakukan perjalanan kembali ke lembah Nahani. Nah pas berangkat, mereka ini emang nggak ngasih tahu si Charlie atau siapapun juga mengenai jadwal mereka. Maksudnya, sampai kapan lu pada mau di sana? Jadi begitu udah lewat seminggu, sebulan, setahun, nggak ada kabar dari mereka bertiga nih. Charlie merasa masih semua baik-baik aja. Maksudnya tidak terlalu khawatir dalam artian, karena kalau proyek beneran nih menggali emas, itu emang kadang suka lama, gengs. Apalagi Charlie kan juga tahu, kondisi emas di sana tuh banyak. Waktu awal-awal mereka berhasil nyerok tuh. Jadi dia mikirnya mungkin ini 3 orang nih, itu udah dapat emas yang banyak banget. Terus betah, sampai mutusin buat menetap lebih lama biar mengeruk lebih banyak. Dan tahun segitu juga belum ada HP ya buat kontek-kontekan. Barulah setelah 2 tahun berlalu, dan masih belum ada kabar, Charlie mulai ngerasa ini ada apa ya, ada yang nggak beres nih jangan-jangan. Akhirnya Charlie ini membentuk tim ekspedisi dia sendiri untuk mencari 3 orang yang nggak ada kabar-kabarnya nih dengan menyusuri sungai Flat River. Tapi sampai mentok di ujung sungai Flat River, tiba-tiba perahu mereka itu berbelok dengan tajam dan membawa mereka ke aliran sungai yang diapit sama tebing-tebing tinggi. Waktu melihat tebing-tebing yang tinggi itu di kanan kiri, mereka sadar nih kalau tebing-tebing itu banyak kayak goa-goa yang kayak nyeremin gitu, yang seolah-olah tuh mata-mata yang lagi memperhatikan mereka. Nggak lama kemudian, Charlie dan timnya itu melihat ada kayak sebuah tenda gitu di pinggir sungai, yang tentunya mereka langsung menuju ke situ, menepi dan nyamperin tenda itu dong. Nah begitu mereka turun dari perahu nih, mereka kaget banget karena melihat ada tubuh manusia yang tergeletak di tanah gitu aja dengan posisi tangannya kayak mau meraih senapan gitu yang ada di pohon, disenderin senapannya. Tapi mungkin nih orangnya nggak sempat mau meraih tapi udah mati duluan gitu loh. Cuman yang bikin ngeri adalah manusia itu kagak ada kepalanya, gengs. Nah lo kan kita sangat semangatnya kaget sendiri. Nah itu tadi tangannya bukan setan ya. Dan kondisi orang itu kelihatannya kayak gosong terbakar, gengs. Dengan ketakutan ada suara Shopee tuh.
Mereka lalu jalan lagi nih ke tenda yang tadi dia lihat. Dan di dalamnya ada manusia lagi. Tapi badan ke atasnya kayak ditutupin selimut. Waktu selimutnya dibuka, zreng, kepalanya juga won. Nah, Charlie dan tim ini langsung berkeliling buat nyari kepala dua orang ini. Supaya mereka bisa tahu ini dua orang adik-adiknya Charlie apa bukan lagi dicari. Namun sayangnya kepalanya nggak ketemu, gengs. Nah, tapi waktu mereka menggeledah barang-barang yang ada di tenda, Charlie bisa tahu kalau barang-barang yang ada di sana itu punya dua adik-adiknya, si Willy dan Frank. Nah, berarti tinggal satu lagi nih, yang namanya Robert belum ketemu. Jangan-jangan ini semua perbuatannya Robert, yang mungkin diam-diam mau menguasai semua emas yang udah mereka gali gitu kan. Tapi tahu-tahu nggak jauh dari situ juga, mereka menemukan tulang belulang manusia dan beberapa sobekan baju yang diduga lah itu Robert udah jadi pulang. Charlie dan tim buru-buru langsung baliklah ketakutan dan ngelaporin penemuan tersebut ke polisi. Setelah polisi melakukan investigasi serta olah TKP, akhirnya mereka membuat kesimpulan kalau Willy, Frank, dan Robert itu mati karena kelaparan. Dan setelah mereka udah mati, kepala mereka diambil atau dimakan sama hewan. Ya cuma mendengar hasil investigasi yang seperti itu, Charlie ngerasa nggak puas karena dia tahu nih adik-adiknya terbiasa hidup di alam liar dari dulu. Jadi paham banget lah mereka pasti cara bertahan untuk hidup gak mungkin sampai mati kelaparan istilahnya. Apalagi posisi mereka ini kan ada di pinggir sungai. Ya minimal kan bisa minum air gitu kan. Ada ikan juga kalau mau dimakan. Jadi polisinya terkesan kayak malas aja cari tahu dan menyimpulkan begitu aja biar udahlah case close. Apalagi kepala mereka yang hilang itu kelihatannya kayak bukan dikoyak atau digigit sama hewan buas. Keadaannya bener rapi kayak dipotong gitu, gengs. Lurus. Nah, akhirnya berita tentang orang-orang yang ditemukan tanpa kepala ini langsung nyebar tuh ke seluruh Kanada dan viral pada saat itu. Dimana jadinya banyak yang percaya serta mengkait-kaitkan kalau mereka bertiga itu jangan-jangan diserang sama suku setempat atau bisa juga diserang sama makhluk putih yang konon katanya sudah melegenda ya di tempat itu. Dimana makhluk itu juga yang dipercaya membuat suku Naha tadi tiba-tiba menghilang. Sampai-sampai kasus ini membuat masyarakat sana menyebut lembah Naha ini sebagai The Headless Valley alias lembah manusia kepala buntung. Jadinya walaupun di lembah itu tersebar berita banyak emas ya, masyarakat di sana banyak juga yang nggak berani ke sana. Ya daripada buntung kan berdefinisi mau untung malah buntung. Makanya kalau lu mau untung yang pasti-pasti aja udah minum aja nih Jelly kolagen yang manfaatnya udah pasti banyak banget bikin untung. Selain ada vitamin C tadi, ini juga ada kolagennya yang bisa membuat kulit serta tulang itu jadi sehat. Makanya gue demen banget dah minum jelly kolagen ini. Beneran enak banget, seger, gengs. Apalagi nih kalau kalian mau tambah untung, kalian beli deh 6 piece jelly kolagen di Indomaret. Terus nanti struknya nih, kalian foto dan mention di Instastory @jelly_id. Nah, nanti kalian bisa dapetin nih tas hologram yang kece ini dari Jelly. Gimana? Untung banget kan? Minum dikit lagi ya. Ikan cucut lanjut. Hingga 8 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1913, ada seorang pria nih bernama Martin Jorgensen yang juga merupakan penambang emas. Di mana dia kepo dan mutusin buat mencoba pergi ke lembah Nahanni untuk memastikan bener nggak ada emas sebanyak itu di sana. Dan kebetulan emang si Martin ini tipe-tipe yang nggak takut lah sama kejadian tempo hari itu yang pada kepalanya hilang. Pokoknya bagi dia, apapun resikonya, yang penting uang, uang, dan uang. Saya akan terima apapun resikonya, Tante. Yang penting bagi saya sekarang cuma uang, uang, dan uang, Tante. Yaudah, di musim dingin, pada tahun itu dia pergi dah tuh sendirian ke sana dan membangun semacam kabin atau rumah kayu lah yang lokasinya sekitar 100 km dari ditemukannya McLeod bersaudara tadi. Dia memang sengaja ngebangun rumah kayu itu karena rencananya dia bakal nyari emas sendirian selama musim dingin, dan musim panas nanti teman-temannya baru deh tuh pada nyusul buat nambang emas barang di lokasi tersebut. Si Martin emang sengaja nih nyuri start duluan karena kebelet pengen kaya. Setelah beberapa hari mencari emas di situ, Martin beneran dapet emasnya, gengs, dan sempat balik ke kota buat ngejual dan ngasih kabar ke teman-teman. Kayak, ayo nyusul buruan. Gue udah bangun kabin kok di sana. Lumayan nyaman udah yuk. Dan menurut Martin memang, dia juga nggak bisa bawa emas semuanya sendirian. Butuh banyak perahu dan bantuan dari orang-orang lain juga lah. Semakin banyak, semakin bagus. Dari situ ada satu orang temennya nih yang tergiur. Dan akhirnya ikut balik sama Martin ke lembah Nahanni. Sementara yang lainnya mungkin punya keluarga kali ya. Jadinya mereka tetap sesuai plan. Kesananya nanti pas musim panas aja. Tapi begitu musim panas tiba, teman-teman lainnya nyusul dong akhirnya. Mereka menemukan rumah kayu yang diceritakan Martin. Itu udah dalam kondisi hangus terbakar, gengs. Dan di dekat situ juga ada 2 tubuh manusia yang posisinya udah gosong, dimana dua-duanya tanpa kepala. Dan seperti kejadian sebelumnya, kepala 2 orang ini itu nggak pernah ditemukan dimanapun. Dan waktu berita Martin ini masuk koran, masyarakat kembali geger. Ditemukan lagi orang tanpa kepala di lembah Nahanni begitu kan. Ya jadinya orang-orang semakin yakin nih kalau tempat tersebut memang mistis dan berbahaya. Loncat lagi ya ke 7 tahun kemudian, di tahun 1921. Walaupun rumor tentang lembah Nahanni ini udah sebegitu mengerikannya ya dan santer di mana-mana, tetapi hal itu tidak mengurungkan niat dari seorang penambang emas lain bernama John O'Brien dan temannya buat nyari emas di sana.
Nah, ibarat kata misalkan ini film ya, pasti judulnya udah Lembah Nahani Jilid 3 begitu. Kayak orang-orang kagak ada kapok-kapoknya, kagak takut gitu, suka heran kita juga ya. Diulangin terus. Ya udah bener aja, mereka tuh pergi. Dan lagi-lagi ngebangun tenda yang lokasinya tidak jauh dengan ditemukannya MacLeod bersaudara yang pertama tadi itu yang awal. Karena memang dipercaya di lokasi itu yang paling banyak emasnya lah, yang paling subur. Dan setelah beberapa hari di situ, sama mereka juga beneran nemu emas. Sampai suatu hari si John ini itu bilang nih ke temennya, kalau katanya dia mau ngecek perangkap-perangkap yang dia udah pasang nih buat perangkap hewan di sekitar hutan buat bahan makanan. Dan nanti bakal balik lagi sekitar 8-9 hari lah. Nah tapi abis sudah lebih dari 9 hari, si John ini belum balik-balik, yang membuat temannya merasa khawatir. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari si John. Waktu lagi nyari, kebetulan dia ini bertemu dengan penambang emas lain. Ya memang karena cerita tentang lokasi Lembah Nahani ini tuh terkenal akan emasnya, jadi tetap banyak deh orang-orang ke sana. Akhirnya si temen yang tadi tuh minta tolong buat nemenin dia nyari si John. Karena kalau bareng-bareng gitu kan rame-rame lebih aman. Nanti dikasih imbalan deh. Dan setelah menyusuri jalan di mana John ini meletakkan perangkap-perangkap hewannya, mereka pun akhirnya menemukan John dalam keadaan mematung, guys. Nah, menariknya nih, posisi John ini bener-bener kayak patung, bukan kayak orang mati. Jadi, koreonya nih, dia lagi duduk menghadap ke kayu-kayu kayak bekas bakar api unggun, dan dari ekspresinya itu nggak kelihatan. Misalkan dia lagi nahan dingin, atau lagi kesakitan, kebelet pup gitu, kagak ada. Lempeng aja gitu mukanya, bener-bener kayak lagi duduk aja gitu di depan api unggun, yang tangannya juga masih megang korek api. Tapi ya udah, diam aja gitu, kagak ada nyawanya. Kan aneh banget ya. Nah, waktu polisi melakukan investigasi, para polisinya aja juga mengakui kalau kematian John ini aneh. Tapi lagi-lagi, mereka tidak mau berusaha mencari tahu penyebabnya apa, dan langsung menyimpulkan aja kalau John ini mati kedinginan. Kayak nggak mau ribet lah ini polisinya. Ya pokoknya kalau mau diceritain, itu bakalan panjang banget sampai jilid ke-10 kali ini Lembah Nahani. Dimana orang-orang tetap pada ngeyel, pergi ke sana demi jadi orang kaya. Berber kayak ada 8-10 orang lagi lah yang bernasib sama, gengs. Pokoknya sampai di tahun 1945, ada juga nih seorang penambang emas yang bernama Ernest Savard, yang kurang lebih sih ceritanya sama nih. Pergi ke sana beberapa hari sendirian, tahu-tahu ditemuin kepalanya udah hilang. Sampai pokoknya setelah pertengahan di tahun 1945, udah semakin dikit tuh orang-orang yang berminat buat nyari emas ke sono. Karena udah terlalu banyak deh kasus misterius yang membuktikan kalau lembah itu benar-benar berbahaya. Dan gak ada jawabannya kenapa orang-orang bisa kepala hilang begitu selama puluhan tahun. Bahkan hingga sekarang. Sampai akhirnya ada kawasan yang benar-benar ditutup untuk umum alias nggak boleh dimasukin. Dengan alasan sih katanya buat melindungi alam yang ada di situ. Kan jadi cagar alam tuh. Tapi ya semua orang udah menduga kalau sebenarnya alasannya itu justru untuk melindungi manusia dari apa yang ada di situ. Tapi sebagian wilayah dari Lembah Nahani itu masih tetap terbuka untuk didatangi, gengs. Cuma memang jalur menuju ke situ itu banyak plang-plang himbauan yang tidak menyarankan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, gengs, itu tadi cerita misterius tentang Lembah Nahani yang pada hilang kepalanya. Menurut kalian kira-kira kenapa ya? Dan sebenarnya menurut kalian juga nih, worth it nggak sih bertaruh nyawa buat dapetin emas? Menurut gua mah ya, daripada nyerok-nyerok emas begitu di tempat serem ya, mendingan ternak lele aja udah gue bilang nih. Atau kalau buat cewek-cewek tetap mau emas, daripada repot-repot nyari emas ke Lembah Nahani, mendingan ke mall aja lu. Siapa tahu bisa bungkus emas juga. Ya, emas Heru, emas Asep, emas Broto begitu kan. Bisa minta iPhone 13 lu sama apartemen 1. Jangan bandel ya. Canda. Thank you semua yang nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe juga buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Boleh minta like juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadevans. Sampai jumpa di kasus misterius selanjutnya. Assalamualaikum.